selamat datang di podcast BMA Bincang Mahasiswa ARS. Oke teman-teman, kenalin, nama aku Syifa Aulia. Saya sebagai host dan saya bersama rekan saya Cindy Aulia sebagai host juga. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial teman-teman, dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Rumah Sakit. Sebenarnya ini sama seprodi teman-teman, tapi mereka itu lebih spesial dari kita. Mengapa nih teh? Karena kita kedatangan langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Rumah Sakit. Saat ini saya sedang bersama Kang Tanjung sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Rumah Sakit. Ya, betul. Ya, boleh saya hello dulu? Boleh. Hai, halo. Dan juga Teh Hasra Julpa sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Rumah Sakit. Boleh saya halo dulu? Halo. Ini Teh, sebelumnya boleh gak kita bincang-bincang mengenai organisasi, akademik, organisasi internal ataupun eksternal? Oke, langsung aja ya Kak ke pembahasan pertama. Apa sih pengalaman organisasi yang Akang sama Teteh ikuti di Universitas BTH ini, dan seperti apa sih perjalanannya? Mungkin rekan saya yang lebih banyak Mungkin Di bidang internal. organisasi internal ya. Iya. Sebelumnya kalian tahu gak ada apa aja gitu di internal ini? Hima, BPM, BEM, DPM, DPM. ya. UKM lainnya? Nah, itu kan termasuk organisasi ya. Iya. Dan di BTH itu namanya itu Ormawa, organisasi mahasiswa. Nah, kalau misalkan partisipasinya, saya mungkin pernah magang di BEM, jadi anggota BEM, pernah magang tahun kemarin. Nah, buat yang sekarang saya di HIMA, fokus di HIMA kayak gitu. Tapi di BEM masih Enggak, atau udah keluar. Sebetulnya masih bisa sih, cuman kan kayak keinget lah kalau misalkan nggak boleh selingkuh gitu ya. Jadi ya harus maksudnya harus di HIMA gitu. Jadi harus fokus ke satu aja kayak gitu. Jadi Tanjung tuh sekarang fokusnya di gimana? Untuk BEM mungkin Nggak dilanjutin, Iya. nggak dilanjutin gitu. Mungkin Teh Nasra. Oh, kalau aku mah pengalaman di Hima saja. Untuk perjalanannya mungkin dulu semester 2 ya kita tuh magang dulu di Hima, dan sekarang jadi staf tetap inti di Hima. Nah, mungkin Teh nih selain di organisasi internal, apakah Teh Nasra dan Tanjung mempunyai kesibukan di organisasi internal? Mau eksternal maksudnya? Ya. Kalau di eksternal sih sempat ada kepikiran kayak ikut kami HMI, BEMUS, sempat hampir mau ikutan, cuman kayak ada satu atau dua lain hal gitu yang kayaknya nanti dulu deh kayak gitu. Jadi sekarang Tanjung tuh lebih fokusnya di organisasi internal saja, di Iya. himpunan mahasiswa administrasi rumah sakit. Ya, tapi di internal juga nanti kita bakalan go eksternal. Soalnya kita lagi nyiapin kadar-kadar seperti itu. Jadi kita emang bergeraknya di internal, cuman nanti bakalan kayak ada suatu gebrakan yang mungkin bakalan eksternal kayak gitu. Jadi ke eksternal gitu. Mungkin sekarang Teh Nasra gimana? Kalau aku pernah gabung di itu, dari SMA aku tuh aktif di Pramuka ya. Nah, dari semester 1 sampai semester 2 aku masih aktif di DKR, Dewan Kerja Ranting di Pramuka. Tapi sekarang udah nggak aktif soalnya ngebagi waktunya itu susah menurut aku ya. Jadi fokus aja di internal sekarang. Tiap sesuatu itu pasti ada tantangannya ya. Nah, apa sih tantangan Akang Teteh ketika bergelut di antara organisasi dan akademik gitu? Ya. Kayak bentrok gitu ya mungkin ya. Ya. Kalau saya sih dari dulu nggak pernah nganggap organisasi bisa kita sebut akademik sama non akademik ya. Oh iya. Dua hal yang nggak pernah bergelut kayak gitu. Kalau udah menurut saya, jadi apa ya? Lebih ke enjoy aja. Lebih ke enjoy aja sih. Kayak gini,
kalian mumet di akademik, larinya kemana? Pasti kan kayak ke kegiatan yang mungkin nggak ada sangkut pautnya sama akademik kayak gitu. Kayak misalkan kalau laki-laki mah nih mancing, kan itu juga kan kegiatan non akademik, cuman ya nggak ada di sekitaran kampus kayak gitu. Terus kayak olahraga atau ke seni ke musik kayak gitu. Nah sama halnya kayak kita juga bergelutnya sama organisasi mahasiswa. Nah mungkin kalau yang dirasain mungkin ya beda ya. Waktu SMA kayak akademik di SMA sama organisasi di SMA itu berbeda banget lah, hampir 180 derajat kan. Nah kalau yang saya rasain di proses menjadi mahasiswa ini ya, antara akademik sama non akademik kayak lebih ke justru gak ada tantangannya. Kalau menurut saya nih gak ada tantangannya. Jadi ya mungkin itu ya udah terbiasa. Jadi harus dibiasain dulu mungkin ya. Kayak gitu. Oke, mungkin lanjut ke Teh Naswa. Aku setuju banget sih ya di Tanjung juga, kayak ya udah dibawa enjoy aja gitu. Tapi aku tuh punya cara membagi waktu untuk belajar juga di rumah biar lebih maksimalin, tapi lebih memaksimalkan di kelas juga gitu, agar bisa menyeimbangkan antara akademik dan juga non akademik. Mungkin gini Teh, ketika Teteh dan Tanjung di organisasi, sisi positif atau sisi negatifnya itu seperti apa sih? Menurut aku kayak gak ada sisi negatif ya sih. Ada sih negatifnya. Kalau capek masuk Oh iya, ke negatif capek gak? juga, ya bisa juga. Tapi kayak buat capek nggak terlalu itu guys. Iya. Nggak terlalu negatif. Kembali lagi ke diri sendiri. Ada juga yang ngerasa seru gitu, gak ngerasa capek. Ada juga yang kadang ngerasa capek buat kepanitiaannya. Ya mungkin ya negatifnya kayak nyita waktu lah. Nah, iya juga. Lebih ke Mungkin, ya. bagaimana kita harus bisa memanage waktu Iya. antara ya akademik dan non akademiknya. Iya mungkin ya konotasi kata negatif itu kayak nggak diterima pada diri sendiri kan kayak gitu ya. Ya mungkin kalau negatifnya itu, kalau positifnya kayak kita banyak hal yang dipelajari lah. Kayak gini, kayak ada lah gitu ya. Satu orang mungkin kena, nanti juga kalian merasakan ya kalau mau masuk Ormawa yang tadinya malu-malu ketika masuk Ormawa, ketika dibiasakan rapat, karena kan di rapat itu kita sistemnya brainstorming ya, jadi membuka pikiran, semuanya berbicara gitu. Jadi itu melatih kayak berpikir secara kritis mungkin, terus kayak public speaking juga dilatih kayak gitu. Oke. Nah, mungkin Teh kita dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan yang terakhir nih Teh. Nah, gini Teh. Terakhir ya, Iya. padahal banyakin loh, terus Iya, juga biar seru. banyakin ya. Kita seru masih seru ngobrol gitu, sharing-sharing Banyakin. juga. Ini dari saya dulu yang nanya nih. Ya, Mau- di giliran. Boleh kita tanya boleh? Ya. Kalau mungkin dari saya kayak sekarang kan bulan Ramadan ya. Iya. Nah gimana nih cara membagi waktu belajar kalian sama waktu main kalian? Kalau kemarin saya udah ya kemarin saya tipsnya udah. Biar satu. Nonton nggak? Kacau nggak? Tandain. Ya mungkin tipsnya kayak gimana lah? Cara membagi waktunya. Sini terlebih dahulu. Kalau dari aku sih utamain akademik dulu ya daripada main gitu. Kalau misalnya ada tugas, aku mah suka langsung dikerjain, takutnya nanti lupa atau takutnya kedepannya itu sibuk atau ada yang ngajak main gitu. Jadi kan akunya jadi bisa kalau ada yang ngajak main itu bisa ayo gitu langsung nggak Lebih mau enjoy ngerjain ya. tugas gak gitu. Tapi pusing kan akademik terus, Ya kayak gimana? tugas terus diduluin. Dibicek cenah. Enggak sih, Gak baik sih sebenarnya. biar kayak gitu. cepat dong kok. Jadi biar ngerasa pas main tuh ngerasa enjoy ya, Iya, tenang, gak betul. kepikiran banyak tugas nih, Iya, bisa kepikiran, betul. Iya. pulang gitu ya. Kalau aku setuju sih menurut Cindy, utamain dulu akademik. Tapi ketika aku sudah mumet dengan akademik ya mungkin aku juga harus represi, Iya. yaitu nggak main gitu. Jadi bagaimana aku bisa memanage waktu belajar. Ketika aku belajar waktunya segini, nah terus aku jangan sampai
pusing, jangan sampai stres dengan belajar ini. Jadi aku harus bisa meluangkan untuk bermain. Nah, nanti bisa dilanjut lagi. Iya, bagus. Tapi kayak ini apa sih? Kayak aneh gitu ya, akademik terus. Tapi kalian pernah gini nggak? Kalau saya mah berpikirnya kayak gini. Bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, tapi kalau dari saya gitu ya, saya lebih suka bermain sambil belajar. Jadi udah duluin bermain sih. Gimana sih contohnya Kak, gimana Ya, sih? kayak apa ya? Gak ada sih katanya. Bisa jadi Bisa kalau jadi, ini kayak- kalau mainnya nongkrong tapi tugasnya di bawah. Nah, iya kayak Tapi gitu. kalau dari saya sih kalau gitu gak bisa fokus Kalau gitu gitu kayak saya nggak bisa coba. Saya juga nggak bisa fokus kalau gitu karena fokusnya tuh main. Terus ngobrol-ngobrol Iya. sama teman yang lain, foto-foto gitu. Malah nggak dikerjain Iya, ya. nggak dikerjain Kayak kalau bawa aku. dulu aja Iya, nanti di sana bener apa banget. gitu. Itu malah membuang waktu menurut saya. Jadi Iya. mending saya tuh fokus dulu ke Iya, akademik. benar, Nah, iya. nanti untuk itu ada waktunya ketika saya pusing dengan akademik. Nah, ada waktunya ketika saya harus refreshing Iya. dengan kepusingan itu. Mungkin orang-orang beda-beda ya, Iya apalagi sih. kita cewek dia cowok nggak sih? Iya, main dulu lah, main dulu. Nah, Kalau misalkan Iya, nih, kalau misalkan main udah nih, kita kan main dulu nih. Jadi merefreshingkan dulu otak sebelum tugas kayak gitu. kalau- Bener nggak? Tapi kan kebanyakan tugas dulu baru refreshing. Mending refreshing dulu baru tugas lah. enggak. gimana itunya? Gimana orangnya? Tapi kalau aku kalau semisal main dulu baru tugas, aku tuh suka malah males kalau main dulu baru tugas. Soalnya kalau udah main capek, pengen Iya, tidur, banyak iya. banget tuh apa? Apa? Godaannya. Apalagi rebahan scroll Iya, TikTok iya, bener banget pasti itu, sih. Teh. Apalagi udah foto-foto gitu ya, mau upload nyari lagu juga Iya. susah. Iya. Pasti gitu cewek. Ya, Jadi- perbedaannya antara Iya. cewek dan cowok. Beda. Jadi kita ada dua tim, ada tim yang fokus belajar nggak bermain. Iya, gitu. Ini mereka nih. Kalau saya mah bermain sambil belajar. Kalau kalian gimana nih? Gimana? Nonton, Komen di nonton ya. bawah ya. Ya, komen. Komen di atas, di bawah, di mana aja komen aja. Kalian setuju yang belajar dulu atau yang main dulu? Ya. Mendingan yang main dulu. Dua-duanya ada Ya Dua-duanya. dua-duanya, kalau bisa dua-duanya Ya. sih. Oke, kalau misalkan nih kalian kan mau, kita tanya dia mau masuk apa nih? Iya, Coba tanya tuh, coba. mau masuk hima. Langsung Langsung hima. ya. Langsung hima. Tapi kan Hima nggak akan oprek ya? Nah, gimana? Nggak akan oprek gimana? Masa Nggak akan ada. Paling ini oprek buat host podcast ya. Ini udah berarti. Ini udah keterima nih. Tidak keterima. Di host podcast. Iya. Mau Hima doang? hima dulu Hima aja. aja. Dulu aja. Kalau kamu? Kalau aku Hima pengen masuk, aku suka juga tuh mau lihat kemarin pas PKKMB, lihat gimana sibuknya panitia, kayaknya seru tuh. Jadi aku tuh suka tuh, minat di sana. Aku mau ikut BEM, aku juga mau ikut Hima. Bagus ini. Tapi ya kalau misalkan sepengalaman aja ya capek yang Iya, penting itu capek. mah udah jadi dasar biasa di organisasi mungkin ya. Kalau capek. Bener sih. Iya, saya terpukul lagi. Capek kan? Kan itu dari gimana kitanya bisa membagi-bagi waktu. Iya, balik lagi ya ke balik sana, lagi ke sana. gitu. Dimana mana yang lebih penting, mana juga mungkin yang harus diprioritaskan. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan sesama anggota kita. Iya. Ya, gitu. Ya, tapi kalau misalkan kalau mau pada ikut panitia PKKMB nih, nanti ada open, biasanya suka ada sih Open open. recruit ya. Iya, pada ikut nanti ikutan aja. Boleh Iya. ya nanti. Cobain ya Iya. kepanitiaannya. Siapa tahu nanti panitia PKKMB Unip Uni terus fakultas. bisa jadi panitia PKKMB Iya, prodi. prodi. Iya. Kayak gitu sih. Apalagi ya? Apalagi nih. Dari kru yang bertugas. Tuh ada pengalaman tuh dari kru yang bertugas tuh Kak Wafa, dia juga ikut juga di kepanitiaan BEM kemarin.
Jadi panitia di PPKMB juga. Kalau nggak salah Teh Wapa itu apa Kambing, namanya tuh? kambing, kambing. Iya, Kambing. kakak pembimbing yang anggotanya itu favorit ya kalau nggak salah. Juara. Panitia. Nah, jadi kalau yang terjadi di lapangan mah dia nyaman biasa aja. Anaknya Tahu dia dulu gak sih? Kan dia juga sama. Harusnya dia dulu. Tapi mungkin itu juga gimana dari atasannya mungkin nah bagaimana Teh Naswa memberikan dorongan, bagaimana Teh Iya, Naswa bener. memberikan arahan. Nah, mungkin itu juga gimana dari atasannya juga Iya. tuh. respect Bapak. Ya. Respect buat Bapak, respect. Banyak banget ternyata di Hima juga kepanitiaannya banyak banget yang ikut juga di BEM ya. Jadi Iya. banyak gitu pengalamannya gak cuma di Hima doang gitu ya. Iya, jadi ya ditekanin lah buat kayak nggak terlalu banyak di internal prodi kayak gitu. Iya. Jadi kemarin juga yang ikut PKKMB Unip ya, yang panitia banyak dari ARS ya. Iya, Lumayan banyak sih, lumayan. Begitu. Panitia terfavorit PKMB tahu siapa? Siapa tuh? Siapa tuh? Oh iya, Siapa tuh? Iya tahu. Siapa tuh? Siapa tuh? Ya, lanjut. Malu. Seru-seruan. Biar gak tegang banget. Iya. Seru. Tapi ini baru pertama kali podcast. Iya, pertama kali. Iya. Keren banget. Keren banget ini hostnya, tepuk tangan buat hostnya. Host, Hostnya. Pertama kali dari tingkat 1 loh, Iya. langsung ikutan podcast. Iya. Bingung ya? Bingung ya? Iya, itu waktu pertama kali juga podcast bingung. Nanti beda mungkin ya. Kita mah ada tugas podcast. Iya, kayaknya ada juga nggak sih? Bu Di Neti. semester 3. Tiga. Nah itu deg-degan banget itu pertama Iya. kali podcast. Apalagi narasumbernya itu mah Ya, dosen dosen. ya, harus lebih ekstra gitu kan Iya. kita. Kalau gini mah enak mahasiswa lagi gitu. Iya, bisa sharing ya, santai juga. Ya apa ya? Mungkin apa lagi sih ya? Apa ya buat organisasi itu sih, Iya. internal eksternal di BTH. Tapi ada yang masuk eksternal kan? Kamu masuk ya? Masuk. Di mana dong? Jelasin dong. Ya, ceritain Jelasin. dong biar jadi Kita inspirasi juga kita nih buat para belum tahu nih eksternalnya apa nih kayak gitu. Oke, aku ikut organisasi eksternal di Duta Kepemudaan Indonesia dari Provinsi Jawa Barat. Wih, keren banget. Dari tingkat 1 loh, Iya. udah ikut eksternal. Keren banget. Terus ya? Kayak maksudnya programnya kayak gimana aja? Oh ini aja deh, sebelum jadi duta kan pendaftaran dulu ya? Ya. Nah kayak gimana tuh pendaftarannya? Oke, untuk pendaftarannya mungkin ada tes tulis, satu tulisnya itu umum, dari segi pengetahuan umum. Selain tes tulis juga ada wawancara online gitu. Selain itu mungkin sudah cuma tes tulis sama wawancara dan ya sama bikin video tentang provinsi kita di daerah kita. Mungkin aku dari Tasikmalaya, jadi aku buatnya tentang kota Tasikmalaya di provinsi Jawa Barat. Keren banget. Keren nih. Saya jadi pengen tapi bukan jadi pemuda. Sudah bukan duta kepemudaan. Bayar nggak enggak ya? Bayar. Oh bayar guys, bayar. Gak ada yang gratis. Tapi pengalamannya juga Ya. terbayar. Ya, gitu. Bakal terbayar. Saat ini sedang ada program apa ya, pemuda berbagi, terus Wow, keren tentang banget. my role model. Role model Iya, juga. sama mungkin kemarin tuh apa sih namanya tuh, kegiatan kecil tapi yang berdampaknya besar seperti Wow. apa. Nah mungkin Keren. itu dari segi penugasannya, mungkin dari segi video ataupun poster, apapun itu yang bisa didokumentasikan. Nah, jadi melatih kreatifan kita. Respect. Sebelumnya pun aku pernah ikut
ikut duta juga. Sebelum duta kepemudaan aku ikut duta prestasi. Nah, alhamdulillah aku juga lolos 100 besar. Nah, untuk se-Indonesia juga. Keren banget gak sih? Keren. Nah, terus untuk finalisnya di secara offline di Universitas Malaya terus abis itu visit ke Singapura terus tapi yang mungkin memerlukan juga biaya yang agak besar. Nah mungkin kenalan dari aku tuh dari sana ya. Nah itu aku mundur diri aja deh. Sebenarnya tuh sayang banget. Aku juga udah dapet sponsorship nih dari udah dapetin harga setengah dari uang itu dari pembayaran udah dapet sponsor nih, tapi mungkin yang uang setengahnya lagi tuh aku belum dapet lagi, tapi keburu kepepet itu pendaftarannya waktunya keburu ketutup. Keren banget sampai ke luar negeri juga ya itu keren banget. Tapi duta saya juga. Duta apa tuh? Duta apa tuh? sampul lain kan? Garing. Iklan. Kalau ini enggak eksternal belum ya? Enggak. Belum. Belum. Masih Iya, cari-cari. ajak teman. Iya, ajak dong. Tapi itu dibukanya tiap tahun. Iya tiap tahun. Kayak pembukaan kan biasa. Bukan gimana? Rekrut, Rekrut ya. Menjabat biasanya cuma 3 bulan. Kalau untuk menjabat, untuk duta kepemudaan. Nah kalau untuk duta prestasi 6 bulan. Oh, 3 bulan sebentar ya? Iya itu menjabatnya, tapi tetap anggotanya kita termasuk anggota, tapi untuk menjabat menjalankan program kerja yang sudah kita susun, nah itu selama 3 bulan. Nah, setelah itu nanti ada open recruitment lagi. Oh, ada program kerja yang susun? Iya, ada program kerja yang disusun. Apa nih program kerjanya ini? Kita kepoin nih. Ayo. Kita kuat semuanya. Soalnya ini tuh jadi informasi yang menarik banget buat kita ARS. Iya, Jarang betul. banget ya ada informasi dari eksternal yang bagus banget gitu duta-duta. Iya, untuk program kerja yang disusun sebenarnya itu kan se-Jawa Barat ya Teh. Untuk se-Jawa Barat ada yang dari daerah Tasikmalaya, ada yang dari daerah Bandung, ada yang daerah lainnya. Ciamis ada gak Ciamis? Belum lupa. Ciamis rip. Nah, terus kita bersatu biasanya Google Meet untuk membuat program kerja. Kalau gak salah kemarin tuh kita bahas dulu isu yang ada di Jawa Barat tuh mengenai sampah nih terus abis itu ada nih yang beri saran dari panitia duta tuh memberi challenge gimana nih, kalian bisa gak kalau kerjasama dengan apa sih yang Pandawara, bisa gak sih kalian tuh kerjasama dengan Pandawara, challenge dari panitia kita tuh katanya. Mungkin dari kita tuh hanya menyetujui terlebih dahulu, kita akan coba kita komunikasikan dulu. Nah mungkin kita juga berpikir nih, mungkin Pandawara juga gak asal nih nerima kita, tapi itu challenge bagi kita. Bagaimana kita bisa menyatukan challenge itu, bagaimana kita bisa menyelesaikan challenge itu. Mungkin sekarang tuh kita lagi menjalankan program kerja yang itu. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Pandawara yang mungkin nantinya bisa memperbaiki isu di Jawa Barat mengenai sampah. Iya, benar-benar itu. Terutama sampah banget ya. Benar banget itu. Tapi kemarin ini lah Pak Gubernur turun, tahu gak? Iya. Tahu ya, itu langsung turun ke Iya. Sungai ya. ya. Salut banget Itu sama duta, ya. pada di duta itu. Ikut Menginspirasi imbang. ya, Iya, duta menginspirasi gitu. banget bahwa Jadi- ya Jawa Barat juga nih harus diberesin nih sampahnya Iya. nih gitu. Jadi enggak Sama itu. nggak harus sama orang, maksudnya sama ya orang yang bekerja di Sampah, sampah ya. gitu, Iya. enggak, ternyata emang Pak Gubernur loh turun Iya, loh. gubernur itu keren banget. Kita ini siapa gak suka banyak sampah ini kita. Iya benar. Gimana ya, mungkin gitu program kerja, terus bagaimana kita menjalankan program kerja itu. Tapi ada satu waktu kayak ketemu langsung gitu. Ada, terus ada agenda nanti ya sebelum lebaran, kalau nggak salah tanggal 23, 24, 25 tuh ada apa ya namanya tuh lupa. Pokoknya ini ya Preskon. intinya pertemuan pertama kita Presiden. ya, Oh, presiden. Resmi. Resmi.
kita akan menjalankan program kerja seperti apa ke depannya. Mungkin nanti bulan Ramadan sebelum tanggal 25 deh kalau nggak salah di Bandung lokasinya untuk karena itu kota yang mungkin pertengahan di antara Sejauh barat itu kayaknya titik tengahnya gitu. Iya. Nanti jangan lupa bawa ini apa? Oleh-oleh. Oh, buat para kru nih, keren Iya keren nih, kru. keren banget. Apresiasi dulu dong krunya. Kru di balik layar. Dan itu gak bisa, kita gak dulu diberi sertifikat dan diberi SMK sebelum 1 bulan kita menjabat. Bagaimana nih progres orang duta kepemudaan yang terpilih? Apakah dia ketika dia sudah keterima dia lalai hanya menginginkan selempangnya saja? Nah, dari sebelum 1 bulan kita tidak diberi sertifikat dan selempang karena selama 1 bulan itu banyak banget tugas yang harus kita kerjakan. Berat banget ya. Berat banget, Berat, tapi pasti seru seru. lah. Nah, karena aku suka banget sama organisasi dari sejak SMP. Nah, SMP aku sebenarnya introvert sih. Awal SMP aku introvert, terus aku tuh tiba-tiba dipilih nih jadi ketua OSIS. Katanya, aduh gimana nih, aku orangnya yang sulit banget buat interaksi gitu, pemalu banget. Terus abis itu aku challenge-nya COVID-19. Iya. Yang sulitnya tuh di sana bagaimana kita mengajak siswa-siswi ataupun bagaimana kita ketika kita mengadakan acara. Terus ya itu yang jadi challenge-nya tuh di COVID-19, komunikasi bersama guru-guru. Nah, setelah itu aku masuk lagi organisasi di SMA. Nah, dari sana aku benar-benar dilatih oleh sekolah bagaimana di organisasi. Nah, di sana aku mulai suka sama organisasi. Ya, berarti organisasi mengantarkan dari kita yang introvert jadi bisa berkreasi, jadi ekstrovert gitu bisa berkreasi juga. Itu masalah begitu pentingnya organisasi dan Ya, mempengaruhi begitu ke kita teman-teman. Nah, itu bisa melatih public speaking kita juga, melatih kita untuk memperbanyak kreasi. Iya benar. Jadi Ceritanya cukup menginspirasi, bukan Iya. cukup lagi sangat menginspirasi ya Saya juga teman-teman. tertegun ini. Iya, kayak pengalaman kita jadi narasumber juga gak sebanyak ini, keren banget. Keren banget nih. Doang. Keren banget. Ramadan berkah banget nih. Banyak ilmu yang bisa dipetik ini. Seru Aduh. banget ngobrol gini, jadi banyak interaksi gitu ya, banyak pengalaman menginspirasi. Iya. tips and trik menjadi mahasiswa berprestasi tetapi tetap aktif dengan organisasi. Setahu aku nih, Teh Naswa dan Atanju itu mahasiswa berprestasi di apa namanya Teh? Prodi Administrasi Rumah Sakit tingkat 2. Iya, tingkat 2. Nih, boleh nih Teh tips and triknya bagaimana? Karena banyak sekali mahasiswa yang selalu mempunyai opini seperti ini nih Teh. Apa sih masuk organisasi capek? Apa sih masuk organisasi ribet? Nilai turun Apa gitu. sih masuk organisasi aku mau lebih fokus aja nih di akademik nih. Menurut Atanjung dan Teh Naswa sebagai mahasiswa yang berprestasi, bagaimana nih tips and triknya? Bagaimana? Nasa dulu. Saya Kalau malu aku sih boleh- berprestasi Iya, malu. malu banget ya. Buat aku sih tips untuk diri sendiri ya, terutama kan aku juga emang suka sekali gitu organisasi, hal baru tuh suka, jadi gak terlalu memberatkan untuk ke organisasi, jadi gak bermanfaat nih organisasi, jadi nilai jelek nih organisasi, enggak. Aku selalu maksimalin belajar di kelas, jadi pas dosen atau matkul pertama misalkan matkul cuma berapa sih 3 jam 4 jam ya, aku selalu maksimalin hal itu. Jadi buat di rumah itu kadang baca aja gitu, mengulang aja, jadi maksimalin terus fokus buat belajar yang ada di pas kelas gitu. Udah, buat aku itu sih. Mungkin sekarang dari Atanjung bagaimana? Saya barusan mikir kayak gimana ya. Saya kayak gak ada tips aja, kayak ngalir aja gitu ya. Mungkin apa sih mahasiswa berprestasi tapi aktif dalam organisasi. Kalau saya mungkin tips and triknya kayak gimana ya, kayak lebih ke sukai dan cintai bidang kamu aja kayak gitu. Soalnya saya juga, aduh jadi malu nih. Saya juga kayak berprestasinya itu kayak di bidang non akademik lah.
Kalau akademik saya ampun angkat tangan, ampun paralun. Kalau akademik saya gak mau, gak suka lah. Tapi kalau non akademik saya oke lah kayak gitu. Terus ditambah kayak organisasi juga kayak menambah, intinya kayak menambah rasa percaya diri kayak gitu sih. Menambah relasi kita juga. Ya, relasi sama PD percaya diri Bener banget kayak sih, gitu. Kak. Oke, ini. Jadi gini teman-teman. Keberhasilan yang didapat oleh Teh Naswa dan Atanjung dalam akademik maupun non-akademik itu membuktikan bahwa kesibukan yang dimiliki di non-akademik itu tidak berpengaruh terhadap prestasi di akademik. Begitu teman-teman. Ya. Mungkin terima kasih atas ilmu dan motivasinya. Ya, belum. Yang telah- Kata-kata hari ini dulu. Dari Mas. iya. Kata-kata hari ini. Tetap semangat dan selalu berkreasi. Baiklah teman-teman, demikian bincang-bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bermotivasi bagi kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.